Alhamdulillahirabbil alamin. Lu bagian Apa? Mana ngaji malah nyanyi. Loh, tiba-tiba dari Boleh lu dulu punya burung apa, Le? lokbat. Sini dulu. Ngobrolin Salim ya. Berapa biji? Ada 4 biji. Beli. Beli. Siapa yang beli? Salim. Ada yang beli, ada yang kasih. Itu yang beli siapa? Beli kakak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel Suara Masjid. Kali ini saya Tobit MU sedang silaturahim dengan Abangda, guru saya yaitu Bang Awaludin. Beliau adalah salah satu penggiat dakwah, yaitu mengajari anak-anak kecil, mengajar huruf Al-Quran, dan juga salah satu penggerak daripada Majelis Ta'lim Hayyin fi Qulubina Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang seputar majelis dengan Bang Awal. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Bang Awal ya. siap. Ya. Jadi gimana Bang Awal? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi Bang Awal ini tinggal di mana nih Bang? Saya tinggal di wilayah Cakung, Jakarta Timur, di Penggilingan, gak jauh dari kantor wali kota. Itu tempat domisili saya. Oh, domisili saya. Jadi kalau udah nemu kantor wali kota Jakarta Timur, jangan lupa dah tuh mampir ke rumah Bang Awal. Siap, insya Allah kita silaturahim kemarin. Patokannya di mana Bang Awal? Patokannya kurang lebih gak jauh deh dari kantor wali kota. Nanti langsung aja deh hubungin, ntar kita bisa langsung ketemuan dan langsung mampir ke rumah. Iya, jadi kalau pengen mampir, ketemu aja dah tuh di kantor wali kota, nanti japri beliau, ntar langsung dijemput sama Bang Bukan di Awal. kantor wali kotanya, depan kantor wali kotanya. Kalau di dalam kantor wali kotanya kita pejabat berarti. Khawatir nggak boleh masuk. Iya. Aduh. Nah ini aneh sama Bang Awal ini udah lama kenal gitu, udah sekitar 7 tahun ya? Kurang lebih 7 tahunan. 7 tahun dari tahun 2013. Waktu itu kita sama-sama ngaji di Majelis Ta'lim Hayyin fi Qulubina Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan hari ini saya pengen ngulik nih tentang Bang Awal dan kemajlisannya gitu Bang Awal. Jadi yang pengen saya tahu nih, Bang Awal kan udah lama berkecimpung di Majelis Ta'lim. Siap. Nah, awalnya gimana sih Bang Awal ini bisa mengenal dunia majelis gitu? Pertama awal mengenal majelis ya. Satu memang faktor dari kita sendiri butuh akan majelis, yaitu butuh akan siraman rohani, butuh akan sosok guru, butuh panutan. Ya maka dari itu ya selepas kita dari mengaji ini khususnya di Jakarta nih, awal-awal mengaji Iqra juz amma Al-Quran, dan juga memang kita bukan basicnya anak pesantren ya, anak pondok. Jadi kita pengen menambah lagi dah tuh guru yang bisa kita jadikan penuntun buat hidup kita. Alhamdulillah saya pribadi gitu kan, dari kurang lebih tuh SMK tuh STM udah mulai tuh hadir majelis, seperti hadir majelis Kuitang, Habib Ali Al-Habsyi itu di Kuitang Jakarta Pusat, hadir ke majelis Nurul Mustafa pimpinan Habib Hasan bin Ja'far Al-Sigaf, hadir ke majelis Rasulullah pimpinan Habib Mundir bin Fuad Al-Mustawa almarhum, maupun hadir ke majelis yang lainnya. Tapi waktu demi waktu karena keadaan juga, alhamdulillah deh sekarang menetap hadir duduk menimba ilmu bersama saya punya guru, yaitu Tuan Guru Ustadz Ahmad Khan. Beliau mempunyai majelis yang bernama Majelis Ta'lim Hayyin fi Qulubina Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih dari sekitar tahun 2011 tahun 2012 duduk di majelis beliau. Alhamdulillah hingga saat ini masih dengan beliau, dan juga masih hadir juga sih ke majelis-majelis yang lain, ke guru-guru yang lain, tapi lebih fokus hari-hari ini sudah beberapa tahun belakangan ini ke majelisnya beliau, ke majelisnya Ustadz Ahmad Khan. Jadi
awalnya begitu ya Bang Awal. Siap. Awal hadir ke majelis karena Iya. kita sadar kita bukan anak pondok pesantren nih gitu. Sadar bukan anak pesantren dan juga keadaan Jakarta yang begini adanya, dan alhamdulillah walaupun Jakarta yang gemerlap begini, yang dunianya jauh berbeda dengan di daerah-daerah, di desa-desa, di wilayah-wilayah di luar Jakarta, tapi alhamdulillah di Jakarta masih banyak jumlah majelis-majelis taklim, para guru itu, para ulama yang ada di Jakarta ini, sehingga alhamdulillah kita juga nggak kesulitan buat bisa duduk menimba ilmu, hadir di majelis taklim. Juga emang di Jakarta ini banyak ya Ustaz ya. Banyak pengajian. itu tadi majelis-majelis yang saya sebut itu hanya majelis-majelis besar dan sebagian majelis, tapi adapun hampir setiap wilayah, hampir setiap kampung-kampung itu di Jakarta itu insya Allah ada majelis gitu kan, ada seorang guru yang mendidik. Tapi buat yang ulama besarnya ya kurang lebih itu majelis yang tadi saya sebutkan. Kita majelis Nurul Mustafa, majelis Rasulullah. Alhamdulillah juga seiring berjalan waktu kan Ustadz mulai tuh hadir istiqomah di dalam majelis-majelis yang Ustadz hadir tadi, kayak Nurul Mustafa, majelis Kuitang, majelis Rasulullah, majelis Hayun Fikul Bina gitu. Nah, yang Ustadz rasain itu apa sih ketika Ustadz itu bisa istiqomah hadir dalam majelis taklim gitu? Yang pertama kita dapat ketenangan batin. Yang kedua kita menggugurkan suatu kewajiban. Karena kan kata Nabi kan, tuntutlah ilmu kamu itu apa, mulai dari kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat, masuk ke kubur, artinya dalam sampai meninggal. Jadi kita fokus buka Nabi untuk apa? Untuk kita jangan lepas buat menuntut ilmu, jangan lepas kita duduk di majelis taklim, belajar bersama alim ulama, karena ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi. Jadi kalau kita sudah duduk di majelis, kita bersama guru, bersama ulama, bersama para pewaris nabi, ya insya Allah ketenangan hati yang kita dapat, itu rasa sumpek-sumpek, rasa gelisah-gelisah dengan sendirinya hilang karena kita duduk di majelis. Yang kedua kita menjalankan daripada perintah Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan. Jadi ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, karena kan kehidupan kita ini kan di dunia ini nggak ada yang tahu, dan hidup di dunia ini butuh dengan yang namanya ilmu buat keberlangsungan hidup kita, biar kita tidak terjerumus dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari hal-hal yang dilarang, yang sudah diatur segala sudah di dalam syariat agama kita. Karena kalau cuma sekedar hidup juga binatang ya, kayak sekitar hewan itu kayak ikan, kayak ayam, kayak kerbau, kayak sapi gitu mah hidup mereka ya hanya sekedar hidup. Tapi manusia kan diberikan akal, gimana caranya bisa hidup dengan baik, gimana caranya hidup bisa sempurna, hidup itu ya bisa manfaat buat orang banyak. Jadi banyak kemanfaatan buat kita ini selaku anak muda khususnya. Jangan lepas daripada majelis ilmu, jangan lepas daripada alim ulama yang mengarahkan buat hidup kita lebih terarah, lebih teratur, lebih berbaik lagi dari sebelum-sebelumnya. Karena hidup yang orang berilmu dengan hidup yang tidak berilmu itu sangat berbeda sekali menghadapi kehidupan di dunia ini. Jadi begitu, awalnya itu merasakan istiqomah itu yaitu ketenangan batin. Kedua memang menjalankan kewajiban yaitu yang telah Rasul perintahkan, yaitu mau usia berapapun, dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita meninggal, itu sampai sebelum kita Allah cabut nyawa kita, itu kewajiban kita buat menuntut ilmu. Faridatun 'alal muslimin wal muslimat gitu. Jadi menuntut ilmu itu wajib gitu, dari kita mulai buayan sampai ke liang lahat gitu. Nah, bicara tadi kan Ustadz Awal udah jelasin nih awal mula beliau kenal majelis sampai akhirnya beliau merasakan istiqomah gitu, cinta dengan majelis gitu. Nah, rasa cinta itu kan nggak tiba-tiba muncul pasti kan, ketika kita udah mulai ngaji ya pasti kan ada kalanya kita rajin, ada kalanya kita males, apalagi kalau udah
digoda dengan hal-hal dunia gitu nih Bang Awal nih. Terutama bab tak kan, harta, tahta, wanita. Nah itu gimana gitu caranya Bang Awal supaya kita ini tetap istiqomah walaupun kita digoda dengan ketiga hal tadi gitu, istiqomah dalam mengaji. Iya, emang kalau buat berbuat baik itu hal yang paling sulit, terutama kita nih selaku anak muda nih, Iya. kaum milenial itu emang kita diuji dengan hal yang namanya istiqomah. Iya. Apa sih istiqomah itu? Istiqomah itu suatu perbuatan yang kita kerjain itu secara terus menerus nggak putus gitu kan. Itu yang disebut istiqomah, continue, perbuatan continue, perbuatan yang apa? Yang sering kita lakukan tanpa adanya berhenti. Itu emang paling sulit, apalagi kita istiqomah di dalam sebuah majelis, istiqomah dalam hadir ke tempat-tempat kebaikan, istiqomah menuntut ilmu. Itu luar biasa. Apalagi yang tadi saya bilang di awal itu, Iya. kita ini dasarnya memang bukan anak pesantren, bukan anak pondok pesantren. Jadi hidup di Jakarta ini, kota yang sangat luar biasa ini, buat istiqomah itu ya godaannya juga, gangguannya ini sangat luar biasa. Tapi sebisa mungkin kita lawan dah hal-hal yang bisa menghambat kita untuk tidak istiqomah gitu. Tapi udah sesuatu tenaga kita udah lawan, insya Allah kita bisa berhasil dan kita bisa menjalankan istiqomah. Tapi lagi-lagi memang istiqomah itu memang sangat sulit. Istiqomah sangat sulit gitu. Sangat sulit. Walau kita ngaji seminggu sekali aja nih bersama dewan guru, para guru gitu kan. Contoh kita ngaji di malam Senin, Ahad malam Senin. Iya. Itu dalam sebulan itu 4 minggu itu kita bisa hadir full, itu udah sangat luar biasa. Masya Allah. Masya Allah, bulan ini bisa full 4 kali hadir, bulan depan tiba-tiba 2 kali kita hadir, apa nggak sehari tidak hadir, kadang-kadang bisa Sebulan full nggak hadir, nggak ngaji. Tapi itu harus dilawan, karena kalau nggak dilawan, kadang-kadang setan tuh bisa berhasil membisikan kita. Dan awal mulanya ada halangan, akhirnya nggak datang, terus ada halangan lagi datang, kedua rasanya malu, nggak enak, akhirnya apa? Terus berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, akhirnya apa? Nggak ngaji. Kalau nggak ngaji khawatir hidup kita nggak ada yang ngarahin. Gitu. Yang tadi bilang, kalau hanya sekedar hidup gitu kan, semua juga makhluknya Allah bisa hidup. Tapi yang namanya manusia yang Allah ciptakan akalnya yang sempurna dari Allah, ya harus hidup itu harus dengan ilmu, harus ada yang marahin. Jadi kalau kita lepas dari pengarahnya, lepas dari sopir lah, kalau kita naik bis itu, kalau kita naik mobil itu, ya khawatir kalau kita nggak tahu tujuan, ya di jalan itu kita bingung. Walaupun hidup ya hidup di jalanan gitu kan, haus ya kalau megang uang yang kita bisa minum, lapar ya kalau megang uang kita bisa makan, tapi arah tujuan ini nggak tahu kemana. Jadi emang begitu ya rasanya cara kita supaya bisa istiqomah gitu. Benar. Emang nikmat paling besar itu ya bisa istiqomah. Bisa gitu. istiqomah. Jadi Dan kan saya pribadi juga ya nggak belum bisa lah Belum bisa bisa, dikatakan orang yang istiqomah. Masih banyak lalainya juga, masih banyak bolosnya juga gitu. Tergantung suasana hati. Iya. Nah, tapi ya sebisa mungkin Sebisa ya kita mungkin. lawan dan kita rutinin lah, kita biasakan. Kita biasakan kalau memang udah jadwalnya ngaji itu seminggu 2 kali. Ya udah di hari yang kedua itu tuh di 2 hari itu ya kita sudah prepare ya mengosongkan waktu yang lain-lainnya karena udah ketentuan jadwal kita. Alhamdulillah.